Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Sofia Yusuf dalam program berita seputar edisi Senin 30 Oktober 2023 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam program berita pada siang hari ini. Pemirsa, memasuki minggu ke-10 dan semangat antusias mahasiswa UIN SMH Banten masih terus menggebu-gebu melaksanakan perkuliahan. Apalagi mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 kembali bertemu dengan dosen pengampu mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Adi Kusuma. Memasuki minggu ke-10 ini, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam diberikan materi pembelajaran yang cukup menarik seputar teknik reportase dan investigasi berita. Nah, di antaranya mereka menjelaskan tentang jenis-jenis berita investigasi. Menurut Bill Kavach dan Tom Reventi, terdapat 3 jenis berita investigasi, yaitu sebagai berikut. Reportase investigasi original ini merupakan bentuk pelaporan investigasi yang sering berujung pada investigasi publik secara resmi tentang subjek atau aktivitas yang semula diselidiki dan diungkap oleh jurnalis. Ini adalah contoh klasik di mana pers mendesak lembaga publik atau pemerintahan atas nama publik. Selanjutnya ada reportase investigasi interpretasi pelaporan. Interpretasi ini biasanya melibatkan seperangkat fakta dan isu-isu yang lebih kompleks ketimbang sekadar mengungkapkan biasa. Pelaporan interpretatif ini menyajikan cara pandang yang baru terhadap sesuatu serta informasi baru tentangnya. Dan selanjutnya, reportase mengenai investigasi pelaporan terhadap investigasi adalah perkembangan terbaru dari jurnalisme investigasi yang semakin biasa dilakukan. Pelaporan investigasi bisa terjadi manakala penyelidiki resmi sedang bekerja. Penyelidik dari pihak pemerintah bekerja sama secara aktif dengan jurnalis pada kasus-kasus tertentu karena sejumlah alasan. Tujuan pelaporan berita investigasi menurut Atma Kusuma, reportase investigasi diistilahkan dengan laporan penyidikan dan dapat dipahami melalui 5 tujuan dan sifat pelaporannya. Yang pertama, mengungkapkan kepada masyarakat informasi yang perlu mereka ketahui karena menyangkut kepentingan dan nasib mereka. Tanpa bantuan laporan penyidikan, informasi itu mungkin tidak dapat mereka ketahui. Laporan penyidikan itu beresiko tinggi karena bisa menimbulkan kontroversi dan bahkan kontradiksi dan konflik investigasi. Selanjutnya, karena itu harus jauh-jauh dari dipikirkan akibat-akibat yang dapat ditimbulkannya terhadap subjek pelaporannya. Dengan menimbang-nimbang akibat negatif yang diderita subjek, laporan dibandingkan dengan manfaat bagi umumnya. Penerbitan pers itu sendiri, baik reaksi dari lembaga resmi maupun dari pemasang iklan dan publik pembaca. Untuk menghadapi dilema ini diperlukan kecintaan dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Pada pokoknya harus ada idealisme, baik di dalam diri reporter, penyidikan itu sendiri maupun di sektor-sektor lain dalam struktur organisasi penerbitan pers. Struktur penulisan berita investigasi menulis investigatif reporting. Berbeda dengan menulis berita langsung, karena investigatif reporting memerlukan lebih banyak sumber, lebih banyak bahan, lebih banyak fakta. Sedemikian banyaknya bahan dapat menyebabkan tersesat. Agar tak tersesat, dianjurkan agar mulailah dengan membuat outline agar berita tersusun rapi, tidak ada yang keliru. Carl Lerich dalam bukunya Writing and Reporting News menyebutkan rumus 5 hal penting. Rumus ini dapat dijadikan sebagai variasi dari struktur penulisan berita investigasi. Kelima elemen tersebut menyangkut news, yaitu yang terjadi atau akan diperistiwakan konteks, yaitu latar belakang dari kejadian atau tren. Gejala scope, yaitu apakah peristiwa lokal menjadi bagian dari peristiwa atau gejala di tingkat nasional.
Edge yaitu kemana berita hendak diarahkan. Apa yang terjadi kemudian, impact sesuatu yang menjadi perhatian semua orang. Penulisan investigatif tetap memakai dasar pelaporan yang biasa dikerjakan kalangan jurnalis, yakni dalam urutan awal, leads, tengah atau tubuh yaitu middles, akhir penutupan yaitu endings. Mengemas laporan penulisan berita investigasi. Yang pertama, media cetak. Media cetak atau surat kabar atau koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga media online atau internet. Dalam hal pengemasan sebuah laporan investigasi yang dipublikasi media online atau internet bisa disebut paling atraktif dibandingkan ketiga jenis media konvensional pendahuluannya. Melalui internet, sebuah investigasi bisa terdiri dari naskah, foto, aneka grafis, rekaman audio, bahkan video streaming sekaligus. Di internet, pembaca bahkan bisa dihubungkan ke artikel atau dokumen lain yang relevan tanpa perlu mengotori artikel utama atau round-up-nya dengan berbagai catatan kaki atau anak kalimat. Selanjutnya, ada radio dan televisi. Kemudian teknik penulisan. Menulis naskah untuk media cetak atau online, televisi dan radio memiliki teknik yang berbeda. Media cetak menggunakan bahasa tulis, sedangkan televisi dan radio menggunakan bahasa tutur atau lisan. Ada 7 elemen dalam teknik penulisan berita, termasuk dalam berita investigasi: pra-produktif, produksi, dan pasca-produksi. Kegiatan jurnalisme investigasi, proses produksi berita sangat mengutamakan kecepatan dalam kegiatan produksi maupun penyajian hasil karyanya kepada audiens. Informasi atau pesan yang disampaikan harus faktual dan mengandung nilai penting serta menarik untuk dikonsumsi khalayak luas. Dalam proses produksi yang bersifat time consent atau terikat dengan waktu, proses perencanaan, proses produksi, dan proses editingnya harus dilakukan secara cepat karena produksi berita seperti ini mengejar nilai aktualitas berita. Oke, baik pemirsa, itu tadi berita terakhir sekaligus penutup liputan pada siang hari ini. Saya Sofia Yusuf dan kru yang bertugas pamit undur diri.